Sahabat Jundu, inilah kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bisa menikah dengan bidadari. Padahal sahabat Nabi ini memiliki rupa yang tidak bagus dan memiliki faktor ekonomi yang sangat rendah. Orang susah ada bahasanya. Tapi ia bisa menikah dengan wanita yang solehah dan bahkan menjadi rebutan para bidadari. Bagaimana ceritanya? Tetap saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimana berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi bersama Ana dari Tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lain yang tentunya bermanfaat buat sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Dan yang menyaksikan mudah-mudahan dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan segala urusan yang diangkat penyakitnya dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Jundu, pada kali ini Ana akan menceritakan kisah daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang dapat menikah dengan bidadari. Padahal sahabat ini tidak memiliki rupa yang ganteng, bahkan bisa dibilang buruk rupa dan orang susah dan tidak ada mau mendekat dengannya. Bahkan sahabat pun juga tidak begitu kenal dengan sahabat Rasulullah SAW yang satu ini. Akan tapi sahabat ini dimuliakan Allah dan Rasulnya. Seperti apa kisahnya? Tetap ikuti Jundu Channel ini. Jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah satu seorang sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari Ansor, yaitu dari kota Madinah. Beliau tidak memiliki nama keluarga di belakangnya karena silsilah keluarganya nggak jelas, ya kan, nggak ada yang tahu. Nama sahabat ini adalah Julaibib. Nah, nama Julaibib ini berasal dari perkataan bahasa Arab yaitu jalbab, yang maksudnya adalah kerdil. Karena fisiknya yang rendah atau dibilangnya kecil lah nih. Jadi Julaibib ini orang kecil dan bukan kecil juga, tapi Julaibib ini memiliki rupa yang tidak begitu bagus. Artinya berupa buruk lah, dan pakaian pun usang dan lusuh. Karena sifat fisikal Julaibib ini yang rendah dan juga para serupanya yang tidak begitu bagus atau buruk rupa dan keadaannya yang fakir miskin menyebabkan masyarakat Madinah kurang senang dengan keberadaan beliau ini. Ditambah tidak memiliki nasab dan tidak mengetahui silsilah keluarga, ini merupakan suatu aib di masyarakat Madinah. Jadi kalau orang tuh nggak ketahuan silsilahnya, nasabnya, itu dikucilkan karena merupakan aib di bangsa itu waktu itu. Oleh sebab itu tiada kabilah yang ingin menerimanya dan beliau diasingkan dari masyarakat tersebut. Ya Allah. Sahabat Jundu, karena disebabkan oleh keadaan Julaibib serta kekurangannya, Abu Barzah bahkan pemimpin Bani Aslam berkata kepada istrinya, jangan pernah biarkan Julaibib ini masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani berbuat demikian itu, maka aku akan melakukan sesuatu yang lebih mengerikan. Begitulah keadaan beliau. Ya Allah, jadi begitu tersisihkan nih Julaibib ini dari masyarakat tanpa keluarga dan teman pada saat itu. Ya Allah ya Rabb. Sahabat Jundu perlu ketahui keadaan Julaibib yang serba kekurangan tidak menghalangi hidayah Islam untuk sampai kepadanya. Selepas beliau memeluk Islam, beliau terus mendampingi Rasulullah SAW secara konsisten untuk mengambil ilmu, kemudian petunjuk dan akhlak dari baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bekalan di dunia dan akhirat. Nah, beliau ini sangat mencintai Rasulullah SAW dan tidak pernah lalai dalam melaksanakan apa aja yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau ini Julaibib selalu berada di saf pertama ketika melaksanakan sholat. Dahsyat, luar biasa. Julaibib, sahabat Nabi yang satu ini namanya memang tidak begitu populer. Wajahnya yang tidak tampan dan secara ekonomi pun juga nggak kaya, orang susah ini. Namun ia dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk menikah dengan bidadari. Dahsyat, luar biasa. Jadi pada suatu hari Julaibib ditegur oleh Rasulullah SAW dan baginda bertanya apakah dia ingin menikah. Perkara ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu Anas bin Malik berkata ada seseorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Julaibib, seseorang yang buruk rupa, lalu Rasulullah SAW menawarkan pernikahan untuknya. Nah, Julaibib ini berkata, jika begitu engkau telah mendapatkanku sebagai orang yang rugi. Karena maksudnya nggak ada orang yang mau dengan beliau. Orang yang paras rupanya buruk dan tidak kaya. Mungkin siapa sih wanita yang mau sama Julaibib ini? Pangkasnya nih, maksud dari kata
Julaibib dalam hatinya. Makanya beliau berkata, engkau telah mendapati orang yang rugi. Maksudnya dia tuh rugi banget, sial dah boy gitu dah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, tetapi sesungguhnya engkau di sisi Allah bukanlah orang yang rugi. Dahsyat luar biasa. Hadis riwayat Abu Ya'la. Jadi sahabat Jundu, pada suatu hari Rasulullah SAW ini bertanya kepada salah seorang sahabatnya, aku mau melamar putrimu, apakah engkau setuju? Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, kira-kira gimana jawaban sahabat? Siapa orang yang gak mau dinikahin putrinya oleh Rasulullah SAW? Bahkan kata Syahid Mahmud Al-Misri dalam buku Syirah Sahabat yang berjudul Ashabur Rasul, sebelum menikahkan putrinya, para sahabat menghadap kepada Rasulullah SAW dengan harapan siapa tahu Rasulullah SAW berkenan untuk menikahinya. Tuh, sampai segitunya para sahabat menawarkan putri-putrinya. Kemudian sahabat yang ditanya oleh Rasulullah SAW ini langsung jawab spontan dong, tentu ya Rasulullah, dengan senang hati. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tapi aku melamar anakmu bukan untukku. Kepikiran nih langsung. Sahabat langsung kepikiran, waduh, kalau bukan Rasulullah buat siapa nih? Untuk siapa ya Rasulullah? Sahabat itu mulai nih, pikirannya gak enak. Dia udah nanya, untuk siapa ya Rasulullah? Sambil berkata gitu, sambil berpikiran tuh mulai, gimana ya? Kalau bukan Rasulullah siapa gitu ya? Sahabat itu mulai menerka-nerka nih, berhusnuzon. Lalu kalau bukan untuk Rasulullah, mungkin untuk sahabatnya, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Pasti banyak dong orang tua yang menginginkan putrinya dinikahin oleh para sahabat Rasulullah yang bercetar ini, yang 4 sahabat Rasulullah. Siapa yang nggak mau, ya kan? Luar biasa kesolehannya, luar biasa keimanannya, dahsyat luar biasa. Makanya dia masih husnuzon nih, masih husnuzon kalau bukan Rasulullah, mungkin untuk sahabat ini, sahabat yang setianya, dahsyat. Apalagi menerka-nerka untuk sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Bukan senang lagi, udah soleh, taat sama Rasul, kemudian juga orangnya juga jihad fisabilillah, dan yang paling hebat lagi Abdurrahman bin Auf adalah orang yang kaya raya. Siapa yang nggak mau menginginkan putrinya dinikahin oleh Abdurrahman bin Auf, ya kan? Pada seneng nih. Nah, tapi ini pikirannya mulai nggak enak. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, tapi untuk Julaibib, langsung mulai gerah. Karena sahabat ini kenal siapa itu Julaibib. Ya siapa yang kenal Julaibib? Julaibib yang orangnya pendek, kemudian juga dia buruk rupa, orang susah, pakaiannya usang. Ya Allah, gak ada yang mau berteman aja pada ogah sama nih Julaibib ini. Langsung kepikiran gak enak tuh. Apa jawaban kepada sahabat itu kepada Rasulullah? Dia bilang kepada Rasulullah begini, kalau begitu aku musyawarah dulu kepada keluargaku ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan sahabatnya ini untuk bermusyawarah dulu kepada keluarganya. Pulang Dane kan ke rumahnya. Akhirnya dibilang sama istrinya, ada berita nih. Ada apaan bang? Ada berita, Rasulullah SAW ingin melamar putri kita. Apa jawaban istrinya? Luar biasa, alhamdulillah, betapa beruntungnya kita ya Habib. Tapi bukan untuk Rasulullah. Lalu untuk siapa? Julaibib. Ya Allah, enggak, kata istrinya enggak. Kalau buat Julaibib enggak dah. Kalau untuknya aku tidak akan menikahkan putri kita. Sang ibu mengkhawatirkan masa depannya nih. Putrinya khawatir kalau menikah dengan Julaibib ini masa depannya suram, mendesuk gitu, masa depan suram. Kalau menurut Ana sih wajar ya orang tua mengkhawatirkan hal itu, karena apapun yang diinginkan oleh orang tua tuh ingin yang terbaik, ingin anaknya itu senang dan kemudian bahagia. Itu sih intinya. Nah, putrinya yang sangat cantik harus menikah dengan laki-laki yang tidak tampan dan tidak kaya. Boleh dah dia tidak tampan, tapi asal kaya aja deh, itu masih disetujuin. Nah ini udah nggak tampan, nggak kaya, miskin, susah dah. Wajar sih, menurut Anda wajar nih, khawatir orang tua akan hal masa depan anaknya. Nah kemudian pembicaraan tersebut didengar oleh anaknya. Langsung nih, Abi, Umi, apa yang kau katakan? Apakah kalian akan menolak pinangan Rasulullah SAW? Nah ini putrinya nih ya, yang dari tadi dengerin pembicaraan dari keluarganya, orang tuanya, ya keluar dari kamarnya itu ngomong seperti itu. Akhirnya orang tuanya ini ngomong, wahai anakku, tapi bukan untuk Rasulullah. Untuk siapa? Untuk Julaibib. Kemudian dijawab lagi oleh anaknya, jika Rasulullah yang melamar, apakah Abi dan Umi akan menolaknya? Aku sekali-kali tidak akan menolaknya. Aku yakin Rasulullah SAW tidak akan membuat kita sengsara. Jawaban tegas dari gadis ini luar biasa, Masya Allah. Dan bahkan dalam riwayat lain, si perempuan ini membaca firman Allah Subhanahu wa taala
yaitu di surah Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya mendapatkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidaklah harus mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat pada hukum Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Dahsyat luar biasa. Dibacain ayat Al-Quran nih orang tuanya, akhirnya nggak panjang lebar lagi nih, ya kan? Nggak panjang lebar lagi, akhirnya nih orang tuanya ya udah, anaknya juga mau, ya kan? Ya udah, apa boleh buat. Tapi kekhawatiran itu pasti ada terhadap orang tua ini. Nah, kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa untuk perempuan ini, ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Demikian doa indah dari Rasulullah SAW. Dahsyat luar biasa. Didoain langsung khusus untuk perempuan yang salehah itu. Luar biasa. Dari doa tersebut maka benarlah atas doa Nabi SAW. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri solehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat dengannya. Singkat cerita, pernikahan ini dilangsungkan nih di malam harinya. Sebelum Julaibib menikmati malam pertamanya nih, malam pertama dengan istri yang cantik, yang solehah, jelita itu, seruan jihad bergumam. Ya Allah, baru nikah, malam pertama belum berkumpul dengan istrinya, ada seruan jihad dari Rasulullah SAW. Jadi ada suara teriak-teriak di luar, wahai para penunggang kuda, siapkan kuda kalian, malam ini ada perang fisabilillah. Wahai para pemanah, siapkan panahan kalian, malam ini ada perang fisabilillah. Wah, suara itu semakin banyak tuh di luar rumah tuh. Mendengar seruan itu, ia langsung bergegas, nggak pakai mikir panjang nih Julaibib. Ia segera keluar rumah menyongsong panggilan jihad. Dahsyat luar biasa. Sahabat Jundu, Julaibib ini belum cobain malam pertama bersama istri yang cantik, yang solehah dan jelita ini, tapi beliau langsung pergi menyongsong panggilan jihad. Akhirnya berangkat di Julaibib ke medan perang. Wah, perang hebat tuh. Setelah terjadi perang, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya yang sedang mengangkut mujahid, yang terluka, yang mati, yang syuhada. Rasulullah SAW nanya nih, apakah kalian kehilangan seseorang? Nah, kisah Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya siapa yang syahid, siapa yang meninggal, siapa yang kehilangan dan lain. Ini tertuang di dalam hadis Sahih Muslim. Hadis tersebut menceritakan tentang kisah kewafatan sahabat ini. Dan dalam hadis ini bagaimana martabatnya diangkat oleh Rasulullah SAW. Hadisnya meriwayatkan bahwasanya Abu Barzah menceritakan bahwa Rasulullah SAW berada di medan perang dan memperoleh banyak harta ghanimah. Selepas usai perang, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab, ya, si fulan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi nih sambil jalan, apakah kalian kehilangan seseorang? Ya Rasulullah SAW, si fulan. Dijawab tuh, ya ini itu. Mungkin si Tono, si Febri dan lain-lain, nama-namanya. Tapi namanya gak keren nih. Wah, Ahmad dan lain-lain, luar biasa. Kemudian ditanya lagi nih, jalan lagi, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka menjawab, ada yang jawab juga, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, akan tapi aku kehilangan Julaibib. Carilah dia di tengah korban yang terbunuh. Setelah Rasulullah SAW berkata nama Julaibib, mereka nggak kepikir nama itu. Saat disebut oleh Rasulullah SAW, baru tuh mereka mencarinya dan mendapatkan Julaibib telah syahid. Di sekitar jasadnya ada 7 mayat musuh. Para sahabat menyimpulkan bahwa Julaibib ini syahid setelah membunuh 7 tentara kafir tersebut. Dahsyat deh. 7 orang lawan 1, Julaibib bisa membunuh 7 orang. Akhirnya Julaibib mati juga sih. Tapi hebat aja, 7 banding 1. Dahsyat luar biasa. Lalu Rasulullah SAW membopong jasad Julaibib ini dengan kedua tangannya. Dahsyat luar biasa, dibopong sama Rasulullah. Bahkan bukan itu doang sahabat Jundu. Rasulullah SAW ketika memakamkannya, itu Rasulullah juga yang turun atau masukkan jasadnya ke makam. Dahsyat luar biasa. Dan Rasulullah SAW berkata, Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Julaibib. Rasulullah SAW mengulangi kalimat itu hingga 2 kali. Ini yang membuat banyak sahabat iri. Ternyata kedudukan Julaibib sangatlah istimewa di hadapan Rasulullah SAW. Ia mati syahid, ia dinyatakan bagian dari Rasulullah yang tentu saja mendapatkan keutamaan yang besar, termasuk dinikahkan dengan bidadari. Dahsyat luar biasa, Masya Allah.
Kemudian bagaimana nasib istri Julaibib ini yang ditinggalkan syahid? Padahal baru nikah, belum malam pertama, langsung pergi jihad, meninggal syahid. Dan luar biasa Masya Allah, karena sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Karena wanita ini adalah wanita yang sangat ikhlas, di mana semua orang itu nggak ada yang mau dengan Julaibib ini. Tapi atas perintah Rasulullah SAW, si wanita soleh ini mau nurut amir Rasulullah SAW. Dan luar biasa, doa Rasulullah SAW yang mustajab. Akhirnya di dalam kitab Shaffatus Shaffa, Sabit berkata, lalu di kalangan kaum Ansor tidak ada janda yang lebih banyak berinfak daripadanya, yaitu istri Julaibib yang ditinggal syahid dari suaminya. Dahsyat luar biasa, jadi wanita yang kaya raya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gimana sahabat Junu? Ceritanya luar biasa kan? Ini ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Julaibib ini. Yang pertama adalah Allah tidak memandang fisik dan harta, namun amal dan hati. Julaibib, sahabat Nabi, mungkin tidak tampan, juga tidak kaya, namun ia mulia dalam penilaian Allah dan Rasulnya. Ia adalah sahabat yang selalu berusaha bersama Rasulullah SAW dan membaktikan dirinya kepada Islam. Dan bahkan ketika seruan jihad datang, ia segera bergegas untuk menyambutnya tanpa menunda-nunda, nggak pikir panjang, nggak mikir, ya Allah, kayaknya baru banget nikah nih. Maklum kali ini semua, maklum kali sahabat, dadah nggak apa-apa, nggak ikut perang. Kagak, Julaibib langsung pergi nyerang tanpa nunda-nunda, tanpa banyak alasan. Bahkan saat malam pertama yang umumnya akan menjadi alasan uzur dan jihad, ia tetap bersegera berangkat ke medan jihad. Ia tinggalkan kesenangan duniawi menuju perintah Allah dan Rasulnya, yang hakikatnya adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Dahsyat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarakum. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak memandang kepada orang dari rupa dan harta kalian, namun Allah Subhanahu wa taala memandang hati dan amal-amal kalian. Yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dahsyat luar biasa. Apalagi hikmahnya? Hikmah yang kedua adalah Julaibib dan istrinya ini bergegas memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kisah ini mengajarkan kita untuk bergegas memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, tidak nunda-nunda, dan juga tidak mencari-cari pilihan atau alasan lain ketika ada ketetapannya. Seperti istri Julaibib ini mencontohkan, meskipun calon suaminya tidak tampan dan tidak kaya, ya bahkan orang tuanya juga khawatir, nggak setuju. Apakah ia akan bahagia dengan suaminya? Apakah ia khawatir dah dengan masa depannya? Masa depan suram dah. Ini kalau kita pikiran orang awam, bukan bicara dengan keyakinan. Tapi apa jawaban daripada istri Julaibib ini? Ia langsung menerima, karena yang melamarkannya adalah Rasulullah SAW. Mungkin kalau bukan Rasulullah, wanita ini juga nggak mau. Ini normal aja. Tapi karena Rasulullah yang melamarkannya, dahsyat luar biasa. Dan hikmah yang tiga adalah lebih baik terkenal di langit daripada terkenal di bumi. Julaibib bukanlah sahabat ternama, bukan sahabat yang terkenal. Namanya tidak begitu populer bagi kita. Dan memang banyak sahabat pun juga nggak ada yang banyak yang kenal. Namun mereka terkenal di langit. Dahsyat luar biasa. Sahabat Jundu, perlu diketahui, saat Rasulullah SAW wafat, ada sekitar 110.000 sahabat. Berapa di antara mereka yang kita hafal? Ayo, siapa yang kita hafal? Paling beberapa aja yang sering diceritakan, ya kan? Tapi Julaibib ini banyak orang yang kenal. Jangankan kita, para sahabat pun juga banyak yang nggak kenal ada Julaibib. Luar biasa ya. Memang nama Julaibib ini tidak begitu populer, bahkan dalam sejumlah kitab sirah sahabat pun biografinya juga tidak banyak dibahas. Tapi ada beberapa kitab pun juga ada yang membahasnya, seperti kitab Shaffatus Shaffa, itu dijelasin juga daripada keutamaan Julaibib ini. Sahabat Judu, tadi kan diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW menanyakan siapa yang kehilangan daripada kalian, kemudian dia jawab fulan, tapi tidak menyebutkan Julaibib. Nah, ini kan menandakan para sahabat yang tidak merasa kehilangan Julaibib usai perang, ya kan? Ini menunjukkan bahwa ia tidak terlalu terkenal di kalangan para sahabat juga, namun ia terkenal di langit, populer di langit, dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pun juga sangat dimuliakan. Luar biasa, Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Julaibib adalah bagian dariku dan aku bagian dari Julaibib. Luar biasa, Masya Allah. Ini nih yang bikin iri para sahabat semua. Habib Salim Segaf Al-Jufri mengingatkan, lebih baik tidak terkenal di bumi namun terkenal di langit, daripada terkenal di bumi namun tidak terkenal di langit. Namun
Idealnya adalah populer di bumi dan juga populer di langit, dikenal banyak orang dan dikenal juga di hadapan Allah dan Rasulnya. Itu yang luar biasa, Masya Allah. Dan demikian kisah ini Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Jundu Channel dimanapun berada, dan menjadi kisah inspirasi dan motivasi buat sahabat Jundu. Dan masih banyak sebenarnya hikmah-hikmah yang bisa digali dari kisah ini. Tentunya bermanfaat buat semua yang menyaksikan. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terup to date-nya. Ana Ade Robis, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.